Saya adalah presiden pertama yang datang ke Pulau Rote ini. Yang menyampaikan bukan saya loh ya, Pak Bupati. Kenapa saya datang? Saya ingin tahu yang namanya kuda sandalwood itu seperti apa. Saya ingin tahu tenun-tenun yang ada di Sumba ini seperti apa. Kekayaan yang memang harus kita rawat, harus kita jaga. Masyarakat NTT harus berbangga dan berterima kasih sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah Presiden Republik Indonesia. Mengapa orang NTT ini mencintai Jokowi? Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama saya Yanis Petir dari Timur Tengah alias dari timur yang tinggalnya agak ke tengah. Pada kesempatan ini kami kembali mengupdate informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Kali ini datang dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, bahwa pada Agustus 2020 rakyat Nusa Tenggara Timur seakan berlomba-lomba memposting foto dan pesan tentang sang kepala negara di alam raya media sosial. Pesan yang diunggah warga Nusa Tenggara Timur ini merupakan ungkapan apresiasi, ungkapan syukur dan terima kasih kepada Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mengaku sangat bangga melihat Kepala Negara mengenakan pakaian adat kain tenun ikat dari provinsi yang disebut miskin dan terkebelakang itu. Data yang dihimpun Suara Flores, ada 4 pakaian adat dari 4 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang pernah dikenakan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Berikut 4 pakaian adat dari 4 kabupaten di NTT yang sudah dipromosikan Presiden. Pertama, pakaian adat dari Kabupaten Sumba. Presiden Joko Widodo pernah mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Sumba saat menghadiri parade kuda sandalwood dan festival tenun ikat Sumba pada tahun 2017 lalu. Acara itu berlangsung di lapangan Galatama, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Saat itu Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Gubernur Frans Leburaya dari PDI Perjuangan. Seperti dilansir kumparan.com, Kepala negara tampak mengenakan penutup kepala berwarna merah dan ada bulu-bulu putih di atasnya. Kemudian memakai bawahan kain panjang berwarna merah dan putih. Di pinggang Jokowi ada pedang yang terpasang. Sementara Iriana Widodo mengenakan selendang khas Sumba berwarna hitam dengan motif warna putih dan kuning dengan bawahan kainnya yang sama dengan Jokowi. Pada kesempatan itu, Jokowi juga memberikan pidato soal keunikan budaya dan suku di Indonesia yang berjumlah 714 yang tersebar di 17.000 pulau. Yang menjadi keunikan kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Keunikan itu artinya ciri khas. Dan bila kita kelola dengan baik, bisa kita tampilkan, akan menjadi sebuah unggulan kita dibandingkan bangsa-bangsa yang lain, terutama di bidang pariwisata. Seperti yang kita lihat di sini, ada kuda sandalwood yang setiap tahun tadi saya diberi cerita oleh Pak Bupati dipakai untuk pasola, dipakai untuk mas kawin. Ini simbol kasatria. Di sini juga ada budaya cium hidung. Tadi waktu saya ketemu dengan Pak Bupati, Pak, cium hidung saya belum sambung. Simbol nafas kehidupan. Setiap suku memiliki keunikan, memiliki kelebihan masing-masing. Kenapa saya datang? Saya ingin tahu yang namanya kuda sandalwood itu seperti apa. Saya ingin tahu tenun-tenun yang ada di Sumba ini seperti apa. Ini sebuah kekayaan yang memang harus kita rawat, harus kita jaga. Dilansir liputan6.com yang mengutip mongabai.co.id, setiap motif yang terdapat pada kain tenun ikat Sumba memiliki maknanya masing-masing. Contohnya motif kuda pada kain tenun Sumba melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba.
Posisi kuda dianggap hampir sejajar dengan arwah nenek moyang. Motif lain seperti motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita yang biasanya hanya raja dan ratu serta kalangan terdekatnya yang memakai motif ini. Motif yang lazim dijumpai lainnya seperti motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kedua, pakaian adat Kabupaten Rotendao. Pada momen lain, mantan wali kota Solo ini juga pernah mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Rotendao. Pakaian kebesaran orang Rote itu dikenakan pria mantan tukang kayu saat momentum penyambutan dirinya selaku kepala negara di wilayah Pulau Rote. Momen itu menjadi pertama bagi Jokowi dinobatkan secara adat kebesaran Kabupaten Rotendao. Prosesi tersebut dilakukan oleh Bupati Rotendao Leonard Haning saat kunjungan kerja Jokowi pada 8 Januari 2018 lalu. Selain baju adat Rotendao NTT, topi menjadi salah satu ciri khas masyarakat Rotendao yang disebut Tiilangga. Bagi orang Rote, Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Pertama kali topi Tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Sekarang Tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk adat tradisional secara khusus bagi kaum laki-laki di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat di Kabupaten Rotendao. Bagian atas Tiilangga terdapat sebuah antena yang menjulang tinggi yang meruncing pada topi tersebut dan makin lama akan meruncing ke bawah, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon hal tersebut melambangkan sifat asli masyarakat Rote yang cenderung keras. Yang belum berarti yang paling depan di sebelah selatan, yaitu di Pulau Rote. Baru bisa saya kunjungi pada hari ini. Semua ini kita kerjakan. Kita tahu semuanya, negara kita ini negara besar, kita memiliki 17.000 pulau. Yang belum saya lakukan adalah terbang langsung dari Pulau Rote menuju ke Pulau Miangas, itu belum. Dan karena hari ini kita sedang berada di Rote, saya sampaikan salam Ita Esa. Kita adalah satu dalam persaudaraan, satu dalam kebinekaan, satu bangsa dan satu tanah air. Saya adalah presiden pertama yang datang ke Pulau Rote ini. Yang menyampaikan bukan saya loh ya, Pak Bupati. Apakah saudara-saudara sanggup untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Apakah saudara-saudara sanggup mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila? Ketiga, pakaian adat dari Kabupaten Saburai Jua. Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Saburai Jua saat menghadiri sidang bersama di Gedung Nusantara DPR MPR RI pada tanggal 14 Agustus 2020. Momen ini disaksikan anggota DPR RI di seluruh Indonesia yang hadir dalam sidang tersebut. Bupati Saburai Jua, Nikodemus Rihiheke, menuturkan pakaian adat dari Saburai Jua yang dipakai Jokowi bermotif bunga ros. Bunga ros melambangkan kesucian hati. Pakaian adat yang dikenakan presiden tersebut dipakai semua kalangan, mulai dari rakyat kecil sampai bangsawan yang ada di Saburai Jua. Nikodemus menyebut bahwa tenun khas Saburai Jua, ei atau sarung higi atau selimut, dan naleda atau selendang tenun yang dibuat dengan menggunakan benang. Kami dari Pemda dan seluruh masyarakat Saburai Jua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mengenakan pakaian adat dari Saburai Jua pada saat sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2020. Ujar Nikodemus seperti dilansir Kompas.com pada Jumat 14 Agustus 2020. Keempat, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS. Pakaian adat masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan ini dikenakan Presiden Joko Widodo saat menjadi inspektur upacara pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Baju adat yang dikenakan Presiden tersebut terdapat kain motif berantai nun kolon. Menurut Yohanes Franciscus Lema, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan dari Nusa Tenggara Timur, bahwa Presiden memakai kain tenun ikat suku Dawan dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Suku Dawan sering disebut Atoni Pameto yang artinya orang dari lahan kering atau tanah kering. Ujar Ansi Lema seperti dilansir suaraflores.net. Motif tersebut sudah dimodifikasi dari bentuk belah ketupat atau motif geometris dengan batang tengah yang berarti sumber air dan bagian pinggir bergerigi melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok. Dikutip dari Sekretariat Presiden,
Sejumlah aksesoris yang disematkan di pakaian adat itu untuk menambah indah kain tenun dan tentunya memiliki makna kegunaan praktis. Aksesoris dester yakni ikat kepala atau pilut. Ada 3 jenis yiu raja dengan bentuk 2 tanduk kecil yang artinya fungsi raja yang melindungi. Kemudian ikat di kepala sebagai penutup kepala untuk pelindung yang menjadi tanda kebesaran raja sebagai mahkota. Selanjutnya tas sirip pinang dan kapur. Aksesoris itu untuk menunjukkan budaya makan sirip pinang sebagai budaya pemersatu atau persatuan dan juga melambangkan tanda kasih dan hormat. Maka tas sirip pinang selalu dikenakan. Setelah menyaksikan 4 pakaian adat yang dikenakan oleh Presiden Republik Indonesia, menurut warganet ada 2 jenis pakaian adat yang paling istimewa di mata Presiden, yakni dari Kabupaten Saburai Jua dan Timur Tengah Selatan. Alasannya, 2 pakaian adat ini dikenakan Presiden Joko Widodo saat acara kenegaraan pada Agustus 2020. Para penghuni alam raya media sosial ini mengatakan bahwa 2 momen tersebut paling banyak menarik perhatian rakyat dari seluruh Indonesia atau lebih banyak dibicarakan warganet. Pertanyaannya, mengapa Jokowi harus kenakan 2 pakaian adat tersebut pada acara kenegaraan? Adakah orang-orang yang memesan atau merancangnya? Apakah Ibu Negara Iriana Joko Widodo, perancang busana? Atau mungkin pelaku wisata NTT yang ada di tingkat nasional? Mungkin saja ada politisi partai politik sebagai orang di balik penampilan Jokowi saat itu. Ini adalah kerjasama antara Dekranasda dan NTT. Sahabat sekalian, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.